Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syara NPM 2112555 dari Prodi PAI Lokal F semester 1 di Institut Darussalam Martapura. Di sini saya ingin menerangkan tentang materi keterampilan berbicara dan keterampilan membaca. Yang pertama, keterampilan berbicara. Antara bisa dan terampil tentu saja berbeda ya. Bisa yaitu karena sering atau terbiasa. Semua orang pasti bisa berbicara. Sedangkan terampil ialah suatu hal yang dilatih, belum tentu semua orang dapat terampil berbicara. Dan untuk dapat bisa terampil berbicara, ada 3 hal utama yang perlu kita ketahui, yaitu menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik pada dalam diri Anda atau inner beauty. Jadi poin dari pertama ini adalah tingkatkan kualitas diri Anda yang paling menarik. Selanjutnya, yang kedua, fokus pada pendengar kita dan bagaimana cara kita memuaskan semua pendengar yang berbeda-beda tipe. Jadi, tipe itu berbeda-beda. Bedanya ada beberapa. Yang pertama, pendengar visual, artinya dia memperhatikan apa yang terlihat. Bisa yang dia lihat dari penampilan atau ada kesalahan dalam berbicara. Selanjutnya, yang kedua, ada juga tipe pendengar logika. Artinya, dia mempertahankan data apa yang kita sampaikan. Dan dia memperhatikan data apa yang kita sampaikan. Yang ketiga, ada tipe pendengar yang menggunakan perasaannya untuk memahami materi yang disampaikan. Dan ada juga tipe orang yang mendengar berdasarkan imajinasi dan membayangkan sesuatu yang tidak dilakukan oleh tipe yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang kelima, ada tipe pendengar yang ketika dia mendengar bahagia, merasa bersemangat. Selanjutnya, yang kedua yaitu fokus pada apa yang disampaikan. Dan yang terakhir ialah menguasai proses. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dibangun dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah persiapan. Persiapan yang sangat-sangat penting, apalagi bagi pembicara pemula. Yang kedua adalah berpikir positif dan hilangkan pikiran yang negatif. Yang ketiga adalah performance. Ciptakan penampilan Anda. Berbicaralah yang energik dan bersemangat. Jadilah pribadi yang unik, karena biasanya yang unik mudah diingat oleh orang lain. Selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana menciptakan kualitas materi. Untuk bisa menciptakan sebuah materi yang berkualitas, itu memerlukan keahlian yang khusus. Kadang materi itu menarik, tetapi disampaikan dengan tidak menarik. Atau sebaliknya, materi itu tidak menarik tetapi
cara menyampaikannya itu sangat menarik. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun materi yang akan disampaikan dan terstruktur. Maksud dari struktur itu adalah materi yang dibawakan, ada susunannya sehingga dapat memudahkan para pendengar untuk memahami materi yang akan disampaikan untuk presentasi. Yang ketiga, kualitas cara penyampaian berbicara. Bukan hanya sekedar mulut saja, tetapi seluruh anggota tubuh pun juga bisa berbicara. Bisa dengan senyum 227, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, gunakan selama 7 detik. Selanjutnya lagi yaitu kontak mata, artinya kita menatap orang yang menjadi pendengar kita. Nah, jadi ketika kita melakukan presentasi, jangan fokus pada makalah saja atau tulisan. Dan juga misalnya menggunakan PowerPoint, jangan fokus hanya pada PowerPoint saja, tetapi lakukan kontak mata. Kalau sekedar membaca, itu namanya membaca makalah, bukan untuk presentasi ya. Keterampilan membaca itu sesuatu yang berbeda. Bisa dan terampil itu berbeda ya. Nah, kalau bisa itu artinya mudah dilakukan. Dan kalau terampil itu artinya belum tentu. Saya akan memberikan contoh. Apakah orang Indonesia itu bisa membaca? Jawabannya rata-rata bisa membaca. Dan jika pertanyaannya dirubah, apakah semua orang Indonesia itu terampil dalam membaca? Jawabannya belum tentu. Mengapa belum tentu? Karena yang namanya terampil itu punya keahlian khusus. Tentu saja, keterampilan membaca ialah hal yang perlu kita bisa, karena banyak hal yang digunakan seperti membaca cerita, membaca sebuah puisi atau pidato dalam keterampilan. Membaca ada 2 tipe pembaca, yaitu pembaca kritis dan pembaca biasa. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang tujuannya untuk memahami bacaan secara detail, kemudian dapat menganalisis dan dapat mengkritisi hasil bacaan. Sedangkan membaca biasa ialah orang yang membaca untuk mendapatkan sebuah rangkuman atau ringkasan. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam keterampilan membaca itu ada yang namanya SQ3R. SQ3R itu ialah survei, question, read, riset, dan review. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama adalah survei. Adalah dilakukan untuk mengetahui umum bacaan atau buku yang akan kita baca. Yang kedua yaitu Q, yaitu question. Artinya pada saat kita membaca,
sejumlah pertanyaan. Ketika kita menemukan dinding-dinding yang dicetak tebal. Nah, buatlah pertanyaan di situ. Dan yang ketiga, R1 atau write adalah membaca, di mana membacanya ini langsung menjawab pertanyaan yang sudah dilakukan. Dan yang keempat itu adalah R2 atau reset, yaitu dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan. R4 atau review adalah kegiatan pengembalian bacaan kita dari awal sampai akhir. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.